Nah, prosesnya ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama dari Lauhil Mahfuz. Tahapan yang kedua Baitul Izzah atau langit dunia. Dan tahapan yang ketiga baru kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan yang pertama, setelah Allah Subhanahu Wa Taala berkalam atau berfirman, maka firman atau kalamnya itu tercatat di dalam Lauhil Mahfuz langsung sebanyak 30 juz, 114 surat langsung ada di Lauhil Mahfuz. Ila ashabil fudala'il mukarramin wa muhtaramin, Bapak Kepala Desa yang sama-sama kita hormati, Bapak Sekdes Desa Poh Gading Timur, para satid, para tokoh masyarakat, Bapak pengurus Masjid Miftahul Falah yang sama-sama kita hormati, Bapak-bapak kawil, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, tokoh adat, singkatnya Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah al-hannan wal mannan wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi syafi'atul aitam al-mannan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Tabarukan wa tafa'alan bil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر إلى آخر الآية. وقال أيضا في آية أخرى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyiatillah. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukrillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan serta nikmat kesempatan sehingga alhamdulillah wa syukrillah pada malam hari ini, malam yang ke-17 di bulan suci Ramadan, kita dapat berkumpul berijtima' dalam rangka memperingati nuzulul Quran yang sesungguhnya adalah salah satu mukjizat terbesar yang diterima oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan dengan nuzulul Quran ini seluruh nilai-nilai Al-Quran itu bisa kita implementasikan dan kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari agar kita mendapatkan jaminan keselamatan fid dini wad dunya wal akhirah. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurahkan keribaan junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing mengajar kita serta yang telah memproklamirkan kemerdekaan Islam ini sehingga alhamdulillah wa syukrillah sampai saat ini kita dapat menikmati nikmatnya kemerdekaan Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat, Bapak Kepala Desa yang sama-sama hormati, ma'asyarul muslimin rahimakumullah. Nuzulul Quran berasal dari 2 kata. Pertama nuzul. Nuzul asal kata nazala yanzilu nuzulan yang artinya adalah proses turunnya Al-Quran secara bertahap-tahap. Al-Quran artinya adalah bacaan. Dia berasal daripada kata qara'a yaqra'u Qur'anan. Itu bentuk kata benda yang menunjukkan arti bahwa Al-Quran itu adalah kitab suci yang dianjurkan untuk dibaca dan bukan
dianjurkan untuk sekedar dijadikan sebagai dekorasi atau hiasan-hiasan. Oleh karena itu, ketika kita mendengarkan makna nuzulul Quran, paling tidak terdetik dalam atenta bahwa nilai-nilai Al-Quran wajib dan harus terapang dalam kehidupan sehari-hari, ake temau ke jaminan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Dalam kesempatan ini untuk menguraikan nuzul Quran niki ada beberapa hal yang tiang ingin sampaikan. Yang pertama tentang masalah proses turunnya Al-Quran. Yang kedua tentang komposisi Al-Quran. Yang ketiga insyaallah nanti nilai-nilai yang ditawarkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat, yang nantinya ini yang apabila kita terapkan akan terjamin keselamatan kita baik di dunia ataupun di akhirat. Yang pertama proses turunnya Al-Quran. Al-Quran niki taturunang isi Allah Subhanahu wa taala itu dengan proses melewati 3 tahap. Jadi ndek langsung turunang isi Allah Subhanahu wa taala tipa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begompol 13 juz tidak. Tapi dia mempunyai proses. Nah, prosesnya ini ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama dari Lauhil Mahfuz. Tahapan yang kedua Baitul Izzah atau langit dunia. Dan tahapan yang ketiga baru kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tahapan yang pertama setelah Allah Subhanahu wa taala berkalam atau berfirman, maka firman atau kalamnya itu tercatat di dalam Lauhil Mahfuz langsung sebanyak 30 juz, 114 surat langsung ada di Lauhil Mahfuz. Lauhil Mahfuz ini menurut keterangan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam posisinya itu di atas Sidratul Muntaha. Di atas Sidratul Muntaha. Nah, di sana Allah Subhanahu wa taala berkalam dan langsung tercatat di Lauhil Mahfuz sebanyak 30 juz, 114 surat dan 6.000 lebih jumlah ayatnya. Kemudian proses yang kedua, turunlah ia ke Baitul Izzah, diturunkan oleh malaikat Jibril. Turunnya ke Baitul Izzah itu juga sebanyak 30 juz langsung. Sebanyak 30 juz langsung turunannya isi Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril langsung 13 juz turunang le Baitul Izzah. Apa arti Baitul Izzah? Baitul Izzah itu artinya langit dunia, yaitu langit pada level yang pertama. Langit tingkat pertama niki dijaga oleh Nabi Adam alaihis salam. Leteneng kono turunang Al-Quran isi Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril dari Lauhil Mahfuz langsung ke Baitul Izzah atau langit dunia sebanyak 30 juz langsung. Sebanyak langsung 30 juz. Setelah itu baru ia turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, tidak langsung 13 juz. Ndekna langsung 13 juz turunangna isi malaikat Jibril tipa baginda Rasul, tapi secara bertahap dan secara beransur-ansur sesuai dengan kondisi dan kebutuhan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat dan surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril adalah surah Al-Alaq. Niki yang pertama diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu surah Al-Alaq dari ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Dari ayat 1 sampai ayat yang kelima yang berisi tentang masalah perintah untuk membaca, untuk belajar dan untuk mendalami ilmu-ilmu pengetahuan. Itu sebabnya di awal ayat di dalam surah Al-Alaq ini mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, pada saat Nabi
Nah suruh yang baca Iqra sini isi malaikat Jibril, Nabi tidak mampu membacanya. Bahkan Nabi mengatakan Iqra ya Muhammad. Jawabna si Nabi enta apa ongkatna ma ana biqari. Dek tiang tahu bebaca angkat Nabi enta gita malaikat Jibril. Yang kok na aranin Nabi enta sino al ummi. Apa arti ummi? Tidak bisa baca tulis. Secara normal Nabi kita itu tidak bisa baca tulis, tapi dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tidak bisa. Langsung Nabi kita bisa membaca Al-Qur'an secara total. Nah, setelah didekap oleh malaikat Jibril pada saat beliau berkholwat di Gua Hira itu, ini umur Nabi enta berkholwat di Gua Hira sekitar umurnya pada saat itu 30 tahun. 39 tahun, dan pas pada umur 40 tahun datanglah malaikat Jibril menyuruh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surah Al-Alaq ini sebanyak 3 kali. Malaikat Jibril mengatakan Iqra ya Muhammad, Iqra. Nabi selalu menjawab ma ana biqari. Ndek tiang tahu membaca angkatna. Jawabnya si baginda Rasul. Akhirnya malaikat Jibril menuntun baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membaca surah Al-Alaq ini dengan bacaan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, faedahnya untuk kita dan bagaimana cara kita menerapkan surah Al-Alaq ayat yang pertama ini turun atau surah yang pertama ini turun. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ini kata-kata Iqra adalah bentuk fi'il amr, kata perintah untuk kita membaca. Sehingga ulama tafsir termasuk juga Al-Imam Ibnu Katsir, kemudian juga dalam kitab-kitab tafsir yang lain menjelaskan bahwa Iqra ini maknanya lebih dari 2. Pertama, makna Iqra adalah bacalah. Yang kedua, makna Iqra adalah belajarlah. Yang ketiga, makna Iqra adalah amatilah. Yang keempat, makna Iqra adalah pahamilah. Yang kelima, makna Iqra adalah terapkanlah. Itu makna Iqra. Artinya apa? Artinya pada saat kita membaca Al-Quran, baca dia pertama. Setelah itu pahami dia. Setelah dipahami baru diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka akan buah atau hasilnya akan terjamin keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mudah-mudahan jadi setiap kita membaca Al-Qur'an, mudah-mudahan mampu kita pahami makna dan maksud daripada Al-Qur'an. Setelah kita paham dan tahu maksud Al-Qur'an ini, maka kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian setelah turunnya surah Al-Alaq ini, selama 2 tahun di nara turun-turun Al-Quran malik tipa Nabi entah. Akhirnya pada saat itu Nabi bingung pada saat itu, dan beliau tertidur nunggu wahyu berikutnya selama 2 tahun. Akhirnya turunlah surah Al-Muddatsir. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Kata-kata selimut ini sebenarnya simbol bagi kita yang bermalas-malasan. Bagi kita yang bermalas-malasan. Jadi Allah Subhanahu wa taala memanggil nabi kita dengan kata-kata Al-Muddatsir yang artinya orang berselimut. Maka perintahnya pada saat nabi telah dipanggil oleh Allah taala dengan kata-kata ya ayyuhal muddatsir, perintahnya adalah qum, berdirilah, fa'anzir, dan berikanlah peringatan kepada umatmu sekalian. Artinya apa? Penerapannya di dalam kehidupan kita itu, hilangkanlah kemalasan, berdiri untuk menimbulkan atau melahirkan kreativitas, kemudian salurkan kreativitas kita untuk mengembangkan masyarakat, mengembangkan keluarga, dan mengembangkan pribadi kita, sehingga kedepannya itu maka kita akan mandiri,
secara duniawi kita akan berkembang, secara ukhrawi juga kita akan selamat. Ini makna ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir. Nah, setelah turunnya ayat ini, maka Nabi bangkit bersemangat lagi untuk mensyiarkan atau menebar luaskan ajaran-ajaran Islam melalui Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dia hal yang pertama, proses turunnya Al-Quran melalui 3 tahap. Tahap yang pertama dari Lauhil Mahfuz langsung sebanyak 30 juz. Kemudian turun tahap yang kedua ke Baitul Izzah atau langit dunia sebanyak 30 juz juga. Kemudian tahap yang ketiga turun kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam secara beransur-ansur dari satu surah, dari satu ayat ke ayat yang lain, terus sampai sebanyak 30 juz selama 22 hari 2 bulan sampai 23 tahun. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Yang kedua, komposisi Al-Quran. Nah, sebenarnya Al-Quran sino komposisinya seperti apa? Komposisi Al-Quran itu, Al-Quran terdiri dari 30 juz, 114 surat, dan 6.000 menurut Syekh Nawawi bin Umar Al-Jawi Asy-Syafi'i mengatakan jumlah ayatnya itu sampai 6.666 surah. 6.666 ayat. Tapi menurut Imam Ibnu Katsir jumlahnya sekitar 6.200 sekian jumlah ayat daripada Al-Quran. Pertanyaannya, kok bisa berbeda pandangan ulama mengenai tentang masalah jumlah ayat daripada Al-Quran? Padahal Al-Quran inilah qadim, dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbedaannya bukan mengenai tentang masalah qadim dan tidaknya ayat Allah atau Al-Quran ini, tapi rozem atau cara penulisan Al-Quran itu berbeda-beda. Itu sebabnya ada, kalau yang kita pakai ini namanya lah mushaf Utsmani, ada mushaf Ibnu Abbas dan seterusnya. Itu berbeda-beda metode-metode penulisannya. Termasuk dalam mazhab Syafi'i, pada saat membaca Maliki Yaumiddin itu dianjurkan untuk dipanjangkan karena ada mat di sana. Tapi menurut Imam Al-Kasai itu tidak boleh dipanjangkan, harus dipercepat dibaca Maliki Yaumiddin. Nah, ini menunjukkan artinya pandangan ulama mengenai tentang masalah teknis penulisan Al-Quran itu berbeda-beda. Al-Quran itu tetap qadim karena dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Al-Quran jumlahnya 30 juz, 114 surah, dan 6.200 sekian lebih jumlah ayatnya. Dan jumlah bismillah di dalam Al-Quran itu mushaf Utsmani itu sebanyak 114 jumlah bismillah. Nah, di antara seluruh ayat-ayat Al-Quran itu hanya satu ayat yang tidak diawali oleh bismillah. Nanti bisa kita periksa, itu bisa kita cek, hanya satu surah yang tidak diawali oleh bismillah kalau kita menggunakan mushaf Utsmani, yaitu surah At-Taubah atau surah Al-Bara'ah. Tapi diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surah An-Naml yang mengatakan innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu ilayya wa'tuni muslimin. Sehingga genap jumlah bismillah di dalam Al-Quran itu, dalam mushaf Utsmani itu 114 jumlah bismillah. Kemudian 114 30 juz, 114 surah, dan 6.200 sekian lebih jumlah ayat ini terkumpul maknanya di dalam surah Yasin. Ini menurut pandangan ulama, terkumpul maknanya sekalian di dalam surah Yasin. Itu sebabnya Yasin itu di dalam hadis baginda Rasulullah SAW dikatakan dengan nama Athena Al-Quran, hati Al-Quran. Sehingga Nabi mengatakan likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin.
Bagi setiap sesuatu itu mempunyai hati, dan hati Al-Quran adalah surah Yasin. Sehingga surah Yasin ini dianjurkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibacakan kepada orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Dalam hadis sahih baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacakanlah surah Yasin kepada mayit yang akan menghadiri kematiannya, alias orang yang dalam keadaan sakaratul maut. Jadi ketika dalam keadaan sakaratul maut sino sunnat tabaca ayangnya surah Yasin barang surah Ar-Ra'd menurut hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan makna surah Yasin ini terkumpul maknanya ke dalam surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu sebabnya surah Al-Fatihah ini menurut hadis baginda Rasul dinamakan atau dijuluki dengan nama Ummul Quran atau Ummul Kitab. Apa arti Ummul Quran atau Ummul Kitab? Inana Al-Quran atau indukna Al-Quran. Yang namanya induk itu pasti di dalamnya ada anak-anak, banyak sekali bagian-bagiannya. Nah, karena mengapa dinamakan Ummul Quran? Karena Al-Quran ini mengumpulkan seluruh makna, Fatihah ini mengumpulkan seluruh makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian makna surah Al-Fatihah itu terkumpul dalam lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Itu sebabnya Bismillahirrahmanirrahim ini menurut hadis baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dianjurkan kita untuk membacanya setiap kali akan melaksanakan sesuatu. Dalam hadis Nabi mengatakan, apa ungkat Nabi ta kullu amrin dhibalin, setiap sesuatu yang dianggap penting, la yubda'u fihi bi bismillahirrahmanirrahim, yang apabila tidak diawali dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim, fahuwa abtar au aqta ay qalilu barakatan, maka sesuatu yang kita lakukan itu akan terputus. Makna terputus adalah kurang barokahnya, sedikit barokah yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jikalau kita tidak memulaikannya dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kena suruh kita setiap takalin tagin gawe sesuatu ndak pada lupa membaca bismillah. Tagin bekelor makan baca bismillah, bahkan tagin sugul luar tipe alenteng langan dan seterusnya suruh naitam baca bismillah isi agama. Nabi mengajarkan pada saat kita mau keluar, pas di depan pintu hendaklah membaca bismillahi alaihi tawakkal, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Pertanyaannya, mengapa setiap kali akan melaksanakan sesuatu itu kita dianjurkan untuk membaca bismillah? Jawabannya adalah karena bismillah ini mengumpulkan makna-makna keseluruhan dari surah Al-Fatihah. Jadi besar sekali faedah daripada lafaz bismillah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian berikutnya nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Qur'an. Sebelum tiang sampaikan nilai-nilai yang terkandung di dalam Al-Quran, satu lagi tentang masalah komposisi Al-Quran. Di dalam kitab Tarikh Tashri' yang ditulis oleh ulama yang namanya Syekh Rashid Ridho, beliau mengatakan, Innama unzilal Qur'anu ala khamsati umurin. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan membawa 5 macam isi kandungan. Jadi Al-Quran telung dasa juz, 114 surat, 6.000 lebih jumlah ayatnya, dan 100 jumlah bismillahnya, isi kandungannya arak 5 karena menurut Syekh Rashid Ridho. Di antaranya pertama adalah At-Tauhid. Al-Quran berisi tentang masalah Tauhid. Yang kedua adalah wal ibadah li ihya'it tauhidi. Yang kedua adalah ibadah yang bertujuan untuk menghidupkan jiwa-jiwa tauhid. Jadi si pertama isin Al-Quran sino tauhid, si kedua ibadah, yang ketiga adalah al-wa'du wal wa'id, janji dan
ancaman. Janji diperuntukkan kepada orang-orang beriman dan orang yang bertakwa berupa surga serta kenikmatannya. Sementara ancaman diperuntukkan kepada orang-orang yang kafir dan maksiat berupa neraka dan siksa-siksa di dalamnya. Kemudian yang keempat, isi kandungan Al-Quran itu tentang masalah al-ahkam, hukum. Yang kau narak dalam Al-Quran, hukum jual beli ara, hukum munakahat atau hukum nikah ara, kemudian hukum kisos ara, hukum puasa ara, segalanya ada. Kemudian yang kelima, isi Al-Quran itu adalah at-tarikh, tentang masalah sejarah. Kita dalam Al-Quran luwih gati sejarah jelasana, baik itu sejarah orang-orang yang alim dan soleh, mulai dari para nabi, rasul, kemudian ulama-ulama terdahulu, dan sejarah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiang ulang, isi kandungan Al-Quran situlung dasa juz 114 surat niki menurut ulama isina rali 5. Yang pertama adalah tauhid, yang kedua adalah ibadah, yang ketiga adalah janji dan ancaman, yang keempat adalah hukum-hukum termasuk hukum munakahat, hukum jual beli, hukum muamalah dan seterusnya, dan yang kelima tentang masalah sejarah. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, nilai-nilai yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an untuk menjamin keselamatan kita di dunia ataupun di akhirat. Banyak sekali. Sesuai dengan tema Nuzulul Quran pada malam hari ini adalah bagaimana kita mengimplementasikan atau nerapang atau ngamalang nilai-nilai Al-Quran le dalam kehidupan kita sehari-hari ake terselamat dunia dan akhirat. Pertama yang ambil surah Ali Imran yang mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum, dan percepatlah menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala yaitu Tuhanmu. Yang mana orang yang mempercepat diri untuk menuju ampunan Allah Subhanahu wa taala ini dijanjikan wa jannatin arduhas samawati wal ard, dijanjikan surga yang luasnya di antara langit dan bumi. Kita masjidnya masjid taniki kurang lebih ukurannya ya sekene, tapi surga itu luasnya katanya ukurannya tidak terhingga di antara langit dan bumi luasnya. Kira-kira andai kata ketohanin pojak mirip sama surga, sangat mau yang kota mele susah beribadah sampai sanggup kita nahan diri, kita langan lapar, langan dahaga untuk berpuasa melentat sama surga. Ini artinya apa? Ita malik surga no kan? Dia dengan no pojak, ita malik surga no. Tapi ada satu solusi yang ditawarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu kita mencari surga itu, justru surga itu akan mencari kita. Kan santai, ukurannya tokol-tokol lebale tama surga, tinduk-tinduk lebale tama surga. Ukurannya tak santai-santai ditulak meta surga, tapi surga itu akan mencari kita. Ternyata Nabi menawarkannya itu ada 5 kriteria orang yang dicari-cari oleh surga. Nabi mengatakan al jannatu mustaqatul li arba'ina farin. Surga sino ngerinduang atau mencintai, mencari 4 model orang. Jadi surga no ini aja meta ita. Dia tulak gin meta surga, tapi surga no gin meta ita. 4 model dengan sino peta ni surga. Li antaranya si pertama adalah talil Qur'ani. Pertama adalah orang yang langgeng, orang yang istiqomah membaca Al-Quran. Tadi sudah dikatakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Ta'ala kepada baginda Rasul dinamakan Al-Quran. Hikmahnya agar kitab suci ini tidak hanya dijadikan sebagai dekorasi dan hiasan, tapi dijadikan sebuah rujukan hukum dan panduan dan serta untuk dibaca. Oleh karena itu muntarajin baca Al-Quran baik le balenta, le masjid, le musolla, le kantor dan seterusnya, maka ini yang pertama orang yang dirindukan oleh surga.
Yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah wa mutmi'il ji'ani, orang yang murah hatinya, murah tangannya, ndek nabaung kita batur lapar, sok nara dua bandana, becatnya bersedekah, becatnya berbagi sesama temannya, ndek nabetah kita batur nasi kelaparan, kehausan, sok nara dua bandana bersedekah ya. Orang yang semacam ini juga termasuk orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga adalah wasaumi fi syahri Ramadan, yaitu orang yang puasa pada bulan suci Ramadan. Nah, oleh karena sino hendak sampai tetap terpancing isi hawa nafsu dan godaan-godaan setan singarahang ita nyedak puasan teh. Ndak. Karena apa? Orang yang sanggup menahan lapar dan nahan dahaga demi menegakkan perintah Allah, itu ternyata surga yang akan mencarinya. Secara otomatis perintahangnya si Allah Ta'ala surga sino kah peta Pak Ojak ya rajin berpuasa, ya rajin bersedekah, ya rajin baca Quran, kah peta ya dinulagin meta surga lagun surga nogin meta yang katna. Nah, ini dia kriteria orang yang dirindukan oleh surga. Kemudian yang berikutnya, Al-Quran ternyata menawarkan tadi di surah Ali Imran, Allah Ta'ala mengatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Jadi orang-orang yang senantiasa menuju ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disediakan surga. Dia tidak disediakan surga. Nah, siapa dia? Uiddat lil muttaqin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ciri-ciri orang bertakwa salah satunya adalah mereka rajin menuntut dan mencari maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara pertama rajin beristighfar, yang kedua rajin bertaubat. Jadi muntamile mau ampunan Allah, dua solusina, pertama rajin angkunta istighfar, si kedua rajin angkunta bertaubat. Nah, orang yang rajin beristighfar dan bertaubat ini ternyata tiga kemuliaan yang disediakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis sebutannya si Nabinta apa ungkatnya mal lazimal istighfaro, saya rajin, saya istiqomah, lazim langgang beristighfar, maka telu kemuliaan baiknya. Le antaranya si pertama, ja'alallahu min kulli dhaikin makhraja. Allah Ta'ala akan menjadikan segala macam bentuk permasalahan-permasalahan yang menyempitkan kehidupannya itu dijadikan solusi. Kan muntah susah-susah pecat nelui-lui angkutna istighfar, insyaallah Allah Ta'ala akan memberikan solusi. Karena orang yang beristighfar ini kan secara logika dia membersihkan dirinya daripada celah, noda dan dosa. Nah, setelah ia bersih dari celah, noda dan dosa, maka dia akan menjadi suci. Orang yang suci ini apapun yang akan dipinta kepada Allah cepat akan dikabulkan. Termasuk pada saat ia meminta solusi dari segala permasalahannya, maka Allah Ta'ala akan mengeluarkan solusi terbaik dan mengeluarkannya dari kesempitan permasalahan. Yang kedua, faedah daripada istighfar atau taubat ini adalah, yang kedua adalah wa min kulli hammin faraja. Bagi setiap cita-cita dan angan-angannya akan disampaikan atau akan dikabulkan oleh Allah. Jadi muntamile anakta berhasil atau muntamile berhasil di dalam segala hal, dekatkan diri kepada Allah, bersihkan diri supaya dekat dengan Allah dengan cara memperbanyak istighfar. Dua angkun istighfar, otomatis bersih kita, muntawa bersih kan rapat kita dengan Allah. Muntawa rapat dengan Allah, Bapa melenta pasti ican ini si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, faedah daripada istighfar itu adalah warazaqahu min haitsu la yahtasib. Akan diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari arah-arah yang tidak diduga-duga. Coba kita bercermin
kepada ulama-ulama terdahulu. Enggak-enggakna pokoknya ulama atau ulama-ulama terdahulu ni ngaji, berdakwah, nyampeang hukum, jarang tak kita ya nambah, jarang tak kita ngeder, jarang tak kita ya lalu tipa laut gin baumpang kok jual, jarang. Hanya itu pekerjaannya. Tapi kok bisa dia hidup dan bisa dia kaya? Ternyata Al-Quran yang diamalkan. Itu dengan cara memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan memperbanyak istighfar, dia menjadi bersih dari segala macam dosa. Otomatis dia dekat dengan Allah. Pada saat dia dekat dengan Allah, apapun yang dipinta pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk rezeki. Dan yang terakhir yang ingin sampaikan, untuk mencapai keberhasilan di dunia dan di akhirat, dan untuk menjemput jaminan keselamatan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuncinya adalah beriman. Kuncinya beriman. Beriman bahasa anta, beriman bahasa Al-Quran atau bahasa hadis dan bahasa Arab. Bahasa anta sino jujur. Jujur. Tak jujur le diri tak jujur tipe Allah, maka insya Allah jaminna keselamatan si Allah Ta'ala di dunia dan akhirat. Siapa yang bilang demikian? Allah Ta'ala sendiri mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mu'minun mengatakan, qad aflahal mu'minuna, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang beriman? Orang-orang yang jujur pada dirinya dan jujur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Ta'ala hanya menjamin keberuntungan kepada orang-orang beriman, bukan menjamin keberuntungan kepada orang yang kaya. Jadi ngombe-ngombe yang konsugin tadi tagin bau jin nyogok malaikat tera. Ngombe-ngombe gun agen angkun gagah ta jeneng tadi tagin bau gin molo-molo malaikat tera. Yang akan menjamin dan menjadi tolak ukur keberuntungan dan keselamatan kita itu hanyalah keimanan. Ketima tadere, ketima ta miskin sok ta beriman, jaminan selamatan ta si Allah Ta'ala. Apalagi ta sugi kok ta beriman, insya Allah bahagia di dunia dan akan bahagia di akhirat. Maka dengan menerapkan nilai-nilai Al-Quran le dalam kehidupan ta sehari-hari, yakin tagin selamat le dunia ataupun le akhirat. Lagu le saat niki bahkan termasuk kita umat Islam itu mundur. Mengapa mundur? Dan banyak permasalahan sulit kita maju lon dengan kafir siarak le negara-negara barat seperti Jepang, kemudian Eropa sini ia maju. Mengapa? Karena mereka mengamalkan nilai-nilai Al-Quran sekalipun mereka itu bukan orang muslim. Karena sejarahnya dulu pada saat kemajuan ilmu pengetahuan pada zaman dinasti Abbasiyah, jadi orang-orang Eropa itu mengirim pelajar-pelajarnya datang belajar ke Baghdad. Kemudian setelah mereka menguasai ilmu-ilmu itu, kitab-kitab umat Islam itu dikuasai translate-nya, pindahangna bahasana tipe bahasa Inggris. Kemudian diseranglah dinasti Abbasiyah itu, dibakar perpustakaannya sampai sekitar 3 bulan. Sungai Nil itu menjadi hitam dengan sebab abu-abu perpustakaan kitab-kitab yang telah dibakar oleh orang barat. Jadi yang kona ya aparna kita beranggapan dengan barat dan maju, padahal sebenarnya itu adalah ilmu yang diambil dari orang Islam. Hanya saja mereka mengingkari agama Islam, tapi mereka percaya bahwa ilmu itu adalah ilmu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sebenarnya solusinya adalah ketika kita kembali menerapkan nilai-nilai Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari, maka pasti dan yakinlah kita akan dijamin keberhasilan dan keselamatan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini makna daripada Al-Quran yang mengatakan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnas. Al-Quran sino taturunang isi Allah Ta'ala sebagai referensi petunjuk bagi kehidupan dunia, bagi kehidupan manusia, baik di dunia ataupun di akhirat. Kesimpulan terakhir, satu kesimpulan yang penting yang ingin tarik adalah kalau ingin maju
dunia dan akhirat, tidak hanya menghafal Al-Quran, tapi pahami isi-isi Al-Quran, tidak hanya membaca Al-Quran, pahami isi-isi Al-Quran, dan terapkan dia dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak orang yang hafal Al-Quran tapi tidak diterapkan, tidak bisa maju. Tapi ketika orang yang paham Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, maka inilah awal kemajuannya dan terjamin kemajuan dan keselamatannya di dunia dan akhirat. Demikian mungkin yang bisa disampaikan, kurang lebih atas penyampaian Tiang, mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala penyambutan. Tiang akhiri dan ucapan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam kalamun alafzu mufidu kastaqim hadanallahu wa iyyakum ila sabilil manan wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subscribe to my channel and also press this bell icon.